Oke, guys, jadi ketemu lagi sama Bias Paris di episode Disciples Media tanggal 1 September. Nah, tapi sekedar info aja bahwa video ini sebenarnya aku shoot pada tanggal 17 Agustus barengan sama dua video dari hari Rabu tanggal 25 dan Rabu tanggal 18 Agustus kemarin. Dan ini tanggal 1 aku buat kalian kenapa? Nah, karena minggu depan ini ada episode spesial. Karena kalau misalkan kalian nonton video tanggal 1 ini artinya aku lagi tidak berada di kota wisata Batu untuk beberapa saat. Karena aku sedang berada di puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah. Nah, kalian nantikan aja episodeku waktu ada di puncak tertinggi di Jawa Tengah di minggu depan. Aku usahain minggu depan udah tampil buat kalian khusus nih. Ya, aku lanjut. Jadi aku kali ini di tanggal 1 ini pingin bahas soal cinta. Nah, cinta ini jarang aku bahas di Disciples Media, teman-teman, karena sejujurnya aku tidak punya banyak pengalaman soal cinta. Jadi aku tidak banyak membahas itu daripada aku salah. Lebih baik enggak aku bahas gitu. Dan kali ini aku karena sudah mengumpulkan beberapa materi yang menurutku bisa aku sharekan ke kalian. Karena kalau membuat materi itu pasti harus jadi berkat dulu buat aku, baru aku bisa kasihkan berkat itu ke kalian gitu. Dan inilah perenunganku selama PPKM ini. Jadi aku udah bisa membuat beberapa episode termasuk materi tentang cinta ini. Ini dia. Ya, oke. Cinta itu apa sih, teman-teman? Menurut ini lagi ya, menurut KBBI. Ya, oke. Jadi menurut KBBI itu ada 4 macam hal yang mereka uraikan tentang cinta. Cinta itu ada suka sekali, lalu ada kasih sekali, ada ingin sekali, dan susah sekali, risau gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang KBBI sharekan buat kita. Tapi intinya pasti kalau kalian yang nonton cinta itu apa, kalian pasti punya perspektif, punya pandangan tersendiri soal itu. Dan aku bisa pastikan bahwa perspektif kalian itu dilihat dari sudut pandang manapun pasti ada kemiripan, ada misal titik temu di satu titik yang membuat pendapat kalian atau opini kalian itu bisa dibuat tarik kesimpulan mirip gitu. Intinya kalau menurutku pribadi, cinta itu adalah hal yang kita lakukan, bisa dibilang pengorbanan yang kita lakukan untuk orang lain karena kalian punya ketertarikan sama orang itu. Dan ketertarikan itu bisa karena banyak hal ya, dan itu sangat subjektif. Setiap orang pasti sangat berbeda sekali. Dan ketika kalian tertarik sama lawan jenis kalian nih misalnya, pasti kalian punya alasan tertentu yang membuat hal itu terjadi. Dan pasti aku yakin nggak mungkin nggak ada tiba-tiba kalian bisa jatuh cinta sama orang itu, kan khayal namanya. Pasti ada sebabnya gitu. Dan pasti sebabnya apa aku nggak tahu, pasti setiap orang punya ada sebabnya, ada karena istilahnya kalau ada quotes itu bilang there is spark on you. Jadi ada sparknya yang bikin kalian bisa suka sama orang lain gitu. Dalam konteks ini lawan jenis yang sedang kalian gebet gitu lah ya. Pasti ada tuh. Nah, tapi aku pingin ngebahas dari sudut pandang yang lain, teman-teman. Bukan sudut pandang yang lain sih, tapi lebih tepatnya balik lagi ke esensi cinta itu. Nah, kalau misalkan aku cerita sama kalian, pasti ini ada hubungannya sama Alkitab, teman-teman. Karena ya aku orang Kristen. Dan apapun yang kulakukan dalam hidupku pasti semuanya harus aku kembalikan ke Alkitab. Ini menurut Alkitab salah atau benar ya? Gitu. Karena ya semua harus kupikirkan benar-benar gitu, teman-teman, supaya kita nggak salah bertindak, apalagi sampai menyimpang dari jalan yang benar. Dalam konteks ini keluar dari Alkitab gitu. Dan menurut Alkitab, kalau dalam bahasa Yunani, cinta itu ada 4 macam. Atau kasih itu ada 4 macam. Ada kasih eros, philea, storge, dan agape. Mungkin kalau kalian yang Kristen sering dengar ini, atau mungkin kalian tahu nih apa aja eros, philea, dan storge ini. Nah, aku jelasin sedikit-sedikit sama kalian. Kasih eros adalah kasih yang emosi atau kehangatan yang kalian dapatkan dari pasangan kalian dalam konteks suami istri. Nah, itu namanya kasih eros. Dan lalu ada kasih philea, itu sama temen kalian. Tapi beda ya sama kasih eros ya. Jadi kalian benar-benar punya ikatan persahabatan yang kuat banget tuh.
Nah ini aku yakin pasti kalian ini punya temen yang mungkin dari SD, SMP, SMA, mungkin secara fisik kalian gak sering ketemu karena sekolahnya beda atau karena dia pindah rumah, tapi kalian punya kedekatan dengan orang tersebut, dan itu bisa dibilang adalah kasih philea dengan orang lain. Lalu ada kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih yang dihasilkan karena kalian ada ikatan darah sama orang tersebut. Kalian cinta orang tersebut karena ada ikatan darah. Mungkin sama papa kalian, mama kalian, atau adik, kakak, om, tante, pakde, bude, mbah, buyut, siapapun pokoknya ada hubungan darah sama kalian. Nah itu pasti kalian mengasihi mereka secara otomatis gitu loh. Dan itu namanya kasih surga. Dan yang terakhir adalah kasih agape. Kasih agape inilah yang harusnya kita miliki gitu teman-teman. Dan emangnya kita bisa punya kasih agape? Pertanyaannya kan gitu. Nah ini dia yang aku pingin share sama kalian. Jadi kalau kasih agape itu adalah yang kalau menurut Alkitab nih ya, adalah kasih yang diterapkan sama Tuhan Yesus untuk kita. Karena dia turun, rela dia meninggalkan surga untuk nemuin kita gitu. Buat dia surga tanpa kita itu is nothing. Jadi dia rela keluar dari tahtanya, turun menjadi manusia, dan dia rela disalibkan, mati, tapi bangkit lagi di hari yang ketiga dan naik ke surga lagi, balik ke sana. Dan itu adalah kasih terbesar yang pernah diberikan Tuhan dan dirasakan oleh semua manusia dalam konteks kekristenan ini ya. Jadi kasih eros, philea, dan storge itu adalah kasih yang karena. Aku mengasihimu karena kamu adalah istriku, kamu adalah suamiku. Aku mengasihimu, aku cinta kamu karena kamu adalah teman baikku nih, kamu sahabat baikku, kamu yang selalu ada dimanapun dan kapanpun situasinya seperti apapun, kamu yang selalu ada. Dan kasih storge, aku mencintaimu karena kamu itu benar-benar saudaraku, adikku, kakakku, omku yang selalu ada buat aku. Jadi aku cinta banget sama kamu. Dan kasih yang eros, philea, storge itu pasti ada karenanya gitu teman-teman. Aku mengasihimu karena mengasihimu karena. Nah tapi agape, aku mengasihimu walaupun. Nah itu bedanya. Kalau eros, philea, dan storge itu karena, tapi agape itu walaupun. Aku mengasihimu walaupun kamu sudah nyakitin aku. Aku mengasihimu walaupun kamu masih nggak berubah. Aku tetap cinta kamu walaupun ya begitulah intinya. Itu teman-teman. Jadi agape itu adalah kasih yang walaupun. Nah, balik lagi ke konteks Alkitab. Tuhan mengasihi kita walaupun kita berdosa, walaupun kita kotor, walaupun kita nggak layak. Makanya dia turun supaya dia menjadi sejajar, jadi sama dengan kita gitu, jadi manusia. Dia menjadi manusia dan akhirnya dia memberikan kasihnya itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia rela mati gitu. Kalau kalian tahu di konteks Alkitab ya, ini menurut apa yang aku tahu, opiniku, di perjanjian lama itu setiap kali kita melakukan dosa, kita harus melakukan korban bakaran gitu. Aku habis mencuri, habis berbohong, habis apa? Aku harus pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban bakaran, dan supaya dosaku bisa ditebus oleh korban bakaran itu gitu. Nah tapi hal itu ditiadakan sama Tuhan. Oke lah, jadi bukan hukumannya ditiadakan, hukumannya tetap ada, tapi Tuhan yang mengambil alih. Udah, daripada kamu yang berkorban, aku aja mau berkorban. Intinya gitu teman-teman. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sebagai ganti korban yang biasanya dilakukan di perjanjian lama gitu. Jadi ya agak gimana ya, kalau misalkan kalian ada orang yang rela memberikan nyawanya, itu kan berarti kasih yang besar banget gitu. Karena kita nggak perlu lagi beli kambing, beli sapi, atau dulu ada juga korban burung merpati juga nggak perlu, karena Tuhan sudah gantikan itu semua dengan dirinya gitu. Kita cukup minta ampun sama Tuhan, kita kasih, serahkan, kita mengaku kita salah, Tuhan tolong ampuni bla bla bla, Tuhan pasti ampuni gitu. Tapi kalau dalam perjanjian lama nggak gitu teman-teman. Jadi kasih agape itu kayak gitu teman-teman. Dia mengasihi kita walaupun banyak hal yang mungkin mengecewakan dia, tapi dia tetap mengasihi kita. Dan balik lagi ke konteks relationship. Nah, aku mau tanya nih sama kalian. Ketika kalian suka sama orang lawan jenis nih, kalau cowok suka cewek, cewek suka ke cowok, itu kalian cinta ke dia, cinta sama orang itu pasti awalnya karena, aku bisa yakin, mungkin aku bisa bilang 100% itu karena ya, aku mau suka sama nih cewek karena dia itu kayak gini.
aku suka sama cewek ini karena gini. Aku yakin kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa sih, itu namanya kriteria, nggak salah juga. Nah tapi ketika kriteria kalian yang sudah kalian pasang dan rupanya ada di cewek ini nih, ada di cowok ini nih kriteriaku. Ketika cewek itu, cowok itu tidak menjadi dia yang kalian kenal lagi, dia berubah, kalian masih mau nggak cinta sama dia? Jadi agapenya dimainkan ini, cinta agapenya dimainkan. Jadi misalkan aku kenal sama si A, aku cinta nih sama si A karena dia itu bla 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 bla, karena dia kayak gitu ya, ABCD kriteria. One day ada satu hal yang akhirnya si A ini berubah, akhirnya kriteria ini pelan-pelan dia udah nggak gini lagi, dia udah berubah, udah nggak sama lagi seperti kriteria yang awalnya membuat aku suka sama dia gitu. Masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Nah kalau misalkan kalian benar-benar cinta sama orang itu, kalian akan tetap bisa cinta sama dia walaupun kriteria itu sudah nggak memenuhi standar kalian gitu. Karena pada dasarnya kalau ngomongin relationship, orang-orang itu berbondong-bondong, gimana ya, berbondong-bondong untuk inilah menjadi sempurna gitu. Aku pengen jadi pasangan yang sempurna, aku berusaha supaya aku jadi sempurna, jadi orang yang lebih baik. Sama sekali tidak salah teman-teman. Tapi jangan sampai kamu lupa bahwa kamu diciptakan itu untuk saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi ketika ada satu hal sama pasanganmu yang berubah, hey, dia itu tetap manusia. Manusia itu karena suatu hal pasti dia bisa berubah gitu loh. Nah tapi berubah itu apakah kamu masih tetap mencintai dia? Pertanyaannya ya harus. Kalau memang kamu benar-benar cinta sama dia ya harus. Jadi cinta itu bisa dalam tanda kutip bisa membiasakan diri, bisa beradaptasi dengan perubahan orang yang kalian cintai gitu. Ketika orang itu sudah tidak sama dengan orang yang pertama kalian kenal, kalau kalian benar-benar cinta sama dia, kalian akan tetap cinta. Karena ada satu hal yang gak mungkin berubah dari orang tersebut, yaitu karakternya. Karena menurutku karakter itu gak bisa berubah teman-teman. Sikap itu bisa berubah. Sikap itu karena dipengaruhi sesuatu. Aku bersikap kayak gini karena dia baik misalnya, dan aku bisa berubah karena dia jahat. Sikapku sama dia nih bisa jahat karena dipengaruhi satu hal tertentu. Sikapku pasti bisa berubah gitu. Dan kalau misalkan berubah jadi lebih baik nggak apa-apa sih. Kalau berubah sikapnya jadi lebih buruk ya jangan sampai. Jadi itu teman-teman, bisa nggak sih kita merubah pola pikir kita ketika kita suka sama orang? It's okay kalau kalian punya kriteria, dan harus malahan kalian harus punya kriteria, dan kriteria itu ketika sudah dilengkapi dan one day ketika orang yang kalian suka itu sudah tidak sesuai dengan kriteria kalian atau dia bisa dibilang berubah, kalian masih cinta nggak sama dia walaupun sudah berubah? Aku harap hal itu tidak terjadi sama kalian. Jadi aku harap kalian bisa tetap jadi orang yang bisa mencintai pasangan kalian dengan baik walaupun suatu hal terjadi, walaupun dia sudah berubah nggak sama, tapi ya itulah manusia, dinamis, pasti berubah karena satu hal tertentu. Oke teman-teman, kayaknya agak belibet ya. Aku nggak tahu aku ngomong kayak gini kalian paham apa nggak, tapi aku harap kalian bisa paham apa yang aku omongin, karena sejujurnya aku nggak punya pengalaman banyak. Jadi itulah yang bisa aku sharein tentang cinta itu teman-teman. Dan kalau kalian pengen tanya, pengen sharing, pengen kasih tema ke aku, Kak bahas ini dong, bahas itu dong, silakan. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram yang ada link, DM ke Instagram kita yang linknya itu ada di kolom deskripsi gitu. Silakan DM aja ke adminnya, nanti adminnya pasti akan menyiapkan. Oh dia ada yang pingin bahas ini nih, oke akan aku siapin. Oke itu aja teman-teman, dan jangan lupa episode minggu depan mungkin aku akan buat 2 episode khusus buat kalian selama pendakian ke puncak tertinggi Jawa Tengah. Aku udah gak sabar, ini masih tanggal 17 Agustus dan aku akan mulai mendaki tanggal 27 nanti. Of course tanggal 1 yang pasti tanggal 1 video ini akan tayang, dan video soal aku mendaki itu pasti tayangnya minggu depan. Gak mungkin tanggal 1 aku tayangin, jadi karena gak sempet aku ngeditnya, capek cuy. Jadi tunggu aja minggu depan. Berarti kalau video ini tayang tanggal 1,
video soal pendakian itu akan muncul tanggal 8 dan 15 kalau aku buat 2 ya. Semoga aku buat 2. Jadi tanggal 8 dan 15. Oke, tunggu aja tanggal 8 dan 15. Aku ingin bawa kalian jalan-jalan lagi ke puncak tertinggi di Jawa Tengah. Sampai ketemu.